Shalom. Kali ini akan renungkan dan melanjutkan renungan yang minggu lalu tentang perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Di sini ada dua perkataan yang dirangkum dalam satu perkataan. Ada di Yohanes 19 ayat 26 sampai yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi, di sampingnya berkata ia, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita lihat yang pertama, "Ibu, inilah anakmu." Itu maksudnya apa sih? Oleh karena itu, ketika Yesus melihat ibunya berdiri di dekatnya, dalam jangkauan suaranya dan juga penglihatannya, dia memperlihatkan ibunya dan menunjukkan kepedulian terhadap kebaikannya yang sementara dan yang kekal. Dan muridnya berdiri di sana, baik oleh salibnya, ibunya atau keduanya. Yang dikasihnya maksudnya Yohanes, penulis Injil yang demi kesopanan sering menggambarkan dirinya dengan cara ini. Ia dibedakan oleh Kristus dari yang lain, oleh beberapa tanda kasih sayang yang khas sebagai manusia. Meskipun sebagai Allah dan sebagai penebus, ia juga mengasihi murid-muridnya. Sama seperti ia mengasihi semua pengikut-pengikutnya yang sejati dan setia. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, lihatlah anakmu." Maksudnya bukan dirinya sendiri, tapi muridnya. Yang merupakan putranya, bukan karena kodratnya atau karena adopsi yang akan menunjukkan dirinya sebagai putra, dengan kasih sayang, kepedulian, penghormatan, dan rasa hormatnya terhadap Kristus. Kristus memanggilnya bukan ibu tapi perempuan, bukan karena tidak hormat padanya. Maksudnya ibu secara umum ya, maksudnya perempuan ini. Yang tadi itu ibu secara panggilan ke orang tua. Atau karena malu kepadanya, tapi sebagian karena dia tidak dapat membangkitkan atau menambah kekuatan pada nafsunya dan kelembutan berbicara, dan sebagian untuk menyembunyikan dirinya dari orang banyak dan agar dia tidak terkena hinaan kasar mereka, dan juga untuk memberitahu dia bahwa semua hubungan alamiah di antara mereka akan terhenti, meskipun gelar yang terkadang dia berikan pada sebelumnya. Kita mempelajari yang kedua, kita bahas yang kedua, yang di sini, yang ke-27, yang inilah ibumu itu. Inilah ibumu, peliharalah dia, uruslah dia, dan seolah dia adalah ibumu sendiri. Ini menunjukkan betapa kejamnya Kristus yang tidak mempunyai apapun untuk meninggalkannya, meskipun dia adalah Tuhan. Atas segalanya dan kemudian besar, Yusuf telah meninggal dan Maria kini menjadi janda, dan meskipun Kristus telah merawatnya dan memeliharanya sampai sekarang, dia di saat-saat terakhirnya menyerahkan dalam perawatan murid-murid yang merupakan contoh kemanusiaannya dan kehormatannya terhadap setiap kewajiban, dan khususnya menghormati orang tua dan menafkahi mereka dalam kesusahan dan hari tua mereka. Nah, tadi maksudnya kejam itu bukan maksudnya kejam, tapi menunjukkan bukan kemanusiaannya Yesus, tapi ketuhanannya Yesus maksudnya. Ya tadi keliru mentranslate, ya tadi sempat keliru mentranslate dari referensi tadi itu. Dan murid-murid itu membawa ke rumahnya sendiri atau ke rumahnya. Jadi Septuaginta itu juga menerjemahkan ke rumahnya. Dengan dalam Ester 6 ayat 12, kata ini digunakan di sini, dan dalam Yohanes 16 ayat 32. Ada yang mengatakan dia tinggal bersama dengan Yohanes di Yerusalem dan meninggal di sana. Dan yang lain mengatakan bahwa dia akan meninggal pada tahun ke-12 setelah kebangkitan Yesus,
dalam usia 59 tahun dan dikuburkan oleh Yohanes di Taman Getsemani, di mana rumahnya berada tidak pasti apakah di Yerusalem atau di Galilea. Juga tidak berapa lama tinggal bersamanya, tapi hal ini tidak perlu diragukan lagi, bahwa dia merawatnya dan memenuhi kebutuhannya, seolah dia adalah ibunya sendiri, dan tindakannya segera menunjukkan rasa hormat yang besar pada Kristus dan kesiapan dan keceriaannya untuk dan sukacitanya maksudnya tadi untuk mematuhi perintah dan aturan arahannya serta kasihnya yang tulus kepadanya. Nah, salah satu persoalan yang parah di akhir zaman adalah manusia semakin tidak peduli dan acuh tak acuh, seperti yang dibahas beberapa minggu yang lalu di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka dan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek, suka menjelekkan orang dan tidak dapat megang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka sendiri memikirkan kekuatannya jauh dalam mereka. Nah, di atas kayu salib ini Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian yang sempurna terhadap ibunya, yaitu Maria, dan muridnya yang paling dikasihnya, yaitu Yohanes. Yang pertama itu buktinya apa? Ia peduli terhadap mereka yang tertipu oleh setan-setan. Berapa kali di pelayanannya Tuhan Yesus itu peduli terhadap orang yang tertipu oleh setan-setan. Bahkan Tuhan Yesus sering beberapa kali mengeluarkan setan dari tubuh orang itu. Seperti yang contohnya yang paling familiar, yaitu di Gadara, yang itu Tuhan Yesus memindahkan roh legion itu ke dalam babi-babi itu, ke dalam ribuan babi. Yang kedua juga Tuhan Yesus itu juga menyembuhkan orang yang sakit ayan, yang sampai membuat orang itu bisa jatuh ke dalam api, bisa tiba-tiba masuk dalam api, masuk dalam air tiba-tiba. Dan masih banyak lagi ceritanya. Yang kedua, ia peduli terhadap mereka yang menuju kebinasaan. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak peduli orang yang menuju kebinasaan, kenapa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Bukankah kita itu sudah menuju kebinasaan kalau kita itu tidak ditebus. Maka itu di dalam Roma 3:23 ayat sampai ke 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus. Kita itu gak ada orang yang benar, kita gak ada orang baik ya. Kita aja OTW orang baik. Lalu proses yang namanya pengudusan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat proses pengudusan sehari ke sehari. Yaitu bangun it's okay, tapi gak boleh jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Sampai nanti kita mendapatkan kemuliaan pada saat setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya di langit dan bumi yang baru. Makanya itu di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan padaku oleh Tuhan.
hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan pada orang yang merindukan kedatangannya. Setelah kita melakukan pengudusan, yaitu kita mendapatkan mahkota kehidupan, kita sudah benar-benar jadi orang yang dibenarkan sama Tuhan, dan juga masuk surga hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, ia peduli terhadap mereka yang terluka, tersakiti, serta diperlakukan tidak adil. Nah, kayak ini contohnya apa? Contohnya yaitu perempuan yang berzina. Kok seakan-akan apa ya? Orang yang berzina ini disalahkan padahal dia perempuan. Perempuan tuh seharusnya tidak disalahkan jika berzina. Yang salah itu yang laki-lakinya, yang mata keranjang itu sebenarnya. Bukan perempuan yang malah disalahkan, malah yang dirajam. Yang laki-lakinya malah burungnya malah lebih terbang kemana-mana, malah terbang jauh. Cari cewek yang lain. Maka Tuhan Yesus waktu itu lebih mau mengampuni dosanya itu, dan tidak dan memberitahu perempuan itu tidak boleh mengulangi dosanya lagi. Dan ya sekali orang yang terluka, apa itu banyak yang terluka, yang tersakiti itu dibela oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pembela kita yang sejati. Tapi bukan berarti kita itu selalu dibela sama Tuhan. Maka itu tadi di Roma berapa itu? Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka itu kalau Tuhan itu benar-benar di pihak kita apa enggak? Juga kita tuh ada di pihaknya Tuhan apa enggak? Yaitu mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Kalau kita sama-sama di pihak yang sama atau yang di kubu yang sama, maka Tuhan itu akan membela kita. Yang terakhir, dia peduli terhadap mereka yang tidak berpengharapan. Kita itu bukan orang yang berpengharapan. Bukan orang yang punya pengharapan. Kita tuh sebenarnya karena dosa kita itu gampang putus asa, kita gampang kecewa dan sebagainya. Maka itu di Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5 sampai ke 10. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang yang durhaka pada waktu itu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab itu jika kita masih seteru, diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan dengannya, pasti akan diselamatkan hidup olehnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah Yesus Kristus oleh kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita punya pengharapan dalam Kristus terhadap sampai kita bisa punya hidup kekal. Harapannya kita situ. Kita dijamin supaya kita dapat hidup kekal. Selanjutnya,
dalam kepeduliannya, ia mau berbuat apa saja, sampai dia mau mati di atas kayu salib, karena dia peduli dengan kita, sangat-sangat peduli dengan kita. Yang kedua, ia sabar terhadap segala kelalaian, kebodohan, serta kekerasan hati kita. Itu ayatnya di mana itu ya? Lupa itu. Di Petrus. Nah, di 2 Petrus 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Sebab itu saudara-saudara yang kasih, sambil nantikan semuanya itu kamu berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam berdamai dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis bagimu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Selanjutnya, ia merancangkan hal yang besar dan luar biasa bagi kita. Ini ada di Yeremia 29. Sebentar ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Lanjut ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan beri kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Lah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Kayak tadi juga di Roma 8 ayat 28 tadi itu. Kita baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang kasih Dia, yang terpanggil sebagai rencana Allah. Pasti Tuhan itu merencanakan yang terbaik pada kita. Tapi jangan lupa, kita itu punya kehendak bebas. Dan di kehendak bebas itu kita itu bisa mengatur. Bisa juga kita dikasih pilihan untuk kita menaati Allah atau menaati hati kita sendiri. Kita punya kehendak bebas ya. Kalau kita nggak dikasih kehendak bebas, ya kita nggak bisa berbuat dosa, gitu loh. Kita pasti jadi orang baik terus gitu. Makanya kalau bukan karena kehendak bebas, Adam dan Hawa itu nggak mungkin jatuh dalam dosa. Memang kehendak bebas itu punya resiko itu. Punya resiko kita itu bisa tidak taat atau gimana. Tapi kehendak bebas itu membuat kita benar-benar memiliki hubungan Allah yang benar. Bukan karena cuma formalitas, tapi benar-benar hati kita melekat pada Tuhan. Lalu yang terakhir, ia mendidik dalam proses kita untuk masuk yang dimensi yang lebih tinggi. Tuhan terus mendidik kita untuk proses masuk di dimensi yang lebih tinggi. Makanya di sekolah itu kenapa ada ujian? Kalaupun ujian itu enggak kita senangi, tapi sebenarnya itu kalau kita lulus ujian itu, kita bisa masuk dimensi yang lebih tinggi. Kita bisa belajar yang lebih sulit lagi, yang kita bisa lebih expert lagi. Maka itu terkadang kalau kita yang kuliah, pasti ada, kalau mata kuliah bukan dari semester 1, semester 2 atau semester berikutnya, pasti ada beberapa mata kuliah yang mengisyaratkan untuk mengambil mata kuliah sebelumnya dulu. Seperti contohnya,
kalau kita mau mengambil mata kuliah pajak, ya kita harus ngerti dulu lah akuntansi itu kayak apa, supaya kita bisa mengerjakan pajak itu dengan baik. Itu contohnya. Nah, ini yang terakhir, karena dia Tuhan yang peduli, ini aplikasi praktisnya. Maka kita peduli dengan mereka yang menuju neraka dengan mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu bukan sebagai hal himbauan, tapi perintah. Seperti yang ada di Matius 28 ayat 19, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di sini kata pergilah itu kata perintah. Ada kata lah itu adalah kata perintah. Dengarlah, pergilah, tulislah, itu adalah kata perintah, bukan sekedar dihimbau. Kalau mari itu himbau, itu mari jadikanlah sebuah bangsa muridku, itu ajakan bukan perintah. Tapi kok pergilah, jadikanlah, itu kata benar-benar perintah pada Tuhan untuk memberitakan Injil. Gimana pun tantangannya, kita harus tetap yang namanya memberitakan Injil itu ya. Yang kedua, itu mari kita peduli dengan mereka yang hatinya belum dibukakan untuk kebenaran, dengan mendoakan mereka. Ya, kita harus mendoakan orang-orang yang hatinya itu belum dibukakan untuk menerima kebenaran Kristus itu. Kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita perlu mendoakan mereka. Itu salah satu peduli. Kalau kita masih nggak berani untuk menggili secara langsung, maka kita mendoakan mereka dulu. Yang ketiga, mari kita peduli dengan mereka yang hatinya penuh dengan kebencian serta kepahitan, dan membawa damai dan menyatakan kasih Allah. Maka itu di Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang bawa damai, karena ia akan disebut sebagai anak Allah. Kita harus benar-benar membawa damai, bukan cuma membawa damai, tapi kita juga membawa sang damai itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih Allah dalam perbuatan kita. Maka itu dibilang apologetika yang benar itu bukan debat kusir, tapi kelakuan kita sehari-hari, karena kita adalah suratan yang terbuka. Yang terakhir, mari kita peduli dengan mereka yang kesusahan dan saling tidak menghakimi, namun saling membantu. Nah, kalau ada teman kita atau orang kita kenal itu mengalami kesusahan, kita nggak boleh menyalahkan dia. Meskipun dia salah, tetap bantu dia sebagai bentuk kasih kita kepada dia. Amin. Berbahagialah siapa orang yang mendengar ataupun membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkannya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.